Pagi ini nyanyian dan bunyi deru daun palma terdengar di Basilika Makam Kudus, suatu peristiwa sukacita yang menandai awal pekan suci. Umat Kristiani di Yerusalem turut mengambil bagian dalam perarakan ini. Upacara Minggu Palma dimulai pada pagi hari ketika Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Uskup Patriark Latin Yerusalem, disambut dengan perarakan meriah menuju makam Yesus. Perayaan dimulai dengan pemberkatan daun palma, kemudian para imam dan umat beriman mengitari makam Yesus 3 kali. Upacara dilanjutkan dengan perarakan menuju Kalvari untuk menunjukkan kesatuan antara misteri kematian dan kebangkitan Kristus. Sesudah perarakan, misa kudus dirayakan di depan makam Yesus, dihadiri sekitar 50-an Fransiskan serta para imam dari Keuskupan Latin, juga para biarawan-biarawati di Tanah Suci. Di sini dibacakan kisah sengsara Yesus. Demikianlah pekan suci dimulai dengan pengenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Di Yerusalem, perayaan diadakan di tempat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Pekan suci kali ini akan lebih tenang dibandingkan tahun lalu ketika kita merayakannya dengan pintu tertutup. Kini masih ada pembatasan, misalnya di Palestina dan Yordania yang juga wilayah Keuskupan Yerusalem, mereka masih menghadapi situasi yang sulit. Tapi kita bersyukur karena paling tidak di Yerusalem kita bisa merayakannya dengan situasi yang hampir normal. Dari Yerusalem kami berdoa untuk seluruh dunia. Pekan suci disebut juga pekan sengsara, maka kami juga berdoa untuk semua orang yang tidak dapat merayakannya, mereka yang masih berjuang dengan wabah corona, mereka yang menderita karena berbagai hal. Perlu kita ingat bahwa pada hari Minggu Palma ini kita memuji Yesus Kristus sebagai Raja, Putra Daud. Kita katakan Hosana. Di balik penderitaan dan duka cita ada kehadiran Yesus yang memberi sukacita. Perarakan ini adalah salah satu yang paling ditunggu dalam pekan suci. Perarakan Minggu Palma pada sore hari dilakukan dengan menuruni Bukit Zaitun lalu memasuki kota Yerusalem. Tahun 2020 yang lalu perarakan ini tidak dapat diadakan karena wabah. Saya terkejut, saya pikir akan sepi seperti tahun lalu. Ternyata hari ini meriah dengan kehadiran banyak orang, hari yang indah. Kita mengenangkan bagaimana Yesus memulai pekan suci. Kami melakukan perarakan seperti terjadi 2000 tahun yang lalu di sini. Syukur Tuhan, tahun ini kami bisa merayakannya lagi. Umat beriman yang hadir berasal dari beberapa paroki di wilayah Galilea dan Yerusalem. Umat beriman dari Palestina di wilayah tepi barat dan juga jalur Gaza tidak dapat hadir, mengingat masih ada wabah di sana. Sukacita sangat terasa dengan adanya nyanyian dan tarian selama perarakan dari Betfage menuju kota suci Yerusalem. Selain mereka ada pula beberapa kelompok migran dari Filipina, para pekerja dan pelajar asing, serta beberapa orang Yahudi. Suatu pengalaman yang luar biasa. Teman-teman kami yang Katolik mengundang kami. Kami bergantian merayakan pesta. Kemarin mereka ikut merayakan Paskah Yahudi. Sekarang kami ikut merayakan Minggu Palma. Saya tidak terlalu paham apa yang dirayakan, tapi saya tidak menyangka pestanya akan semeriah ini. Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Uskup Patriark Latin Yerusalem, memberkati kota Yerusalem dari halaman gereja Dominus Flevit atau Gereja Tuhan Menangis. Beliau melakukannya untuk pertama kali pada tahun lalu, pada awal-awal masa wabah. Ini bukanlah suatu tradisi, tetapi ada permintaan dari umat di Yerusalem supaya berdoa untuk kota ini. Kini seluruh dunia memandang Yerusalem. Saya memberkati kota dengan tanda salib, tanda penebusan. Semoga Yerusalem dan seluruh dunia bisa hidup dengan terang penebusan Kristus. Pada akhirnya perarakan tiba di gerbang singa.
Sukacita masih tetap terasa di sini. Uskup Patriark bersama Kustos Tanah Suci Romo Francesco Paton serta Nunsius Apostolik untuk Yerusalem Monsignor Leopoldo Girelli menyapa seluruh umat. Gereja kita mempunyai tugas berdoa untuk kedamaian Yerusalem, kata Monsignor Pizzaballa. Kita adalah penduduk Yerusalem. Yerusalem adalah rumah kita. Setiap umat beriman harus merasakan kedamaian di sini, sebab Yerusalem adalah rumah doa bagi semua.